Kalau orang hanya berbicara tentang agamawi tetapi tidak melakukan moral terpuji, itu aneh. Tetapi saudara-saudara, karena kekristenan itu lebih daripada moral. Kekristenan itu lebih daripada agama. Jadi Kristen itu sebenarnya bukan agama. Kristen itu adalah sistem percaya kita kepada Dia dan memasukkan Dia di dalam hati dan hidup kita. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton dan menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini setiap harinya menghina, mencaci maki agama Islam, menjadi penghujat agama Islam. Bahkan nanti di video selanjutnya Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa agama Islam ini hanya karangan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan agama langit. Allah Subhanahu wa taala itu hanya karangan dari Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Jadi buat teman-teman sekalian, seperti yang kita sudah dengarkan dari Saifuddin Ibrahim bahwa dia mengatakan sangat lucu rasanya kalau orang tidak punya moral berbicara tentang agama. Sebenarnya ucapan ini kan bukan menampar orang lain, tapi ucapan dia ini menampar diri sendiri. Karena kan Saifuddin Ibrahim selama ini tidak punya moral, tidak punya etika. Apakah Saifuddin Ibrahim punya etika? Kalau Saifuddin Ibrahim punya moral dan punya etika, tentu dia tidak menghina agama Islam, menghina agama orang lain. Kalau memang yang dibicarakan oleh Saifuddin Ibrahim itu fakta, ya kita nggak ada masalah. Tapi kan yang dibicarakan oleh Saifuddin Ibrahim selama ini hanya mencaci maki agama tertentu. Mencaci maki agama Islam karena sakit hati, kemudian pindah ke agama Kristen. Jadi Saifuddin Ibrahim ini seharusnya yang beli kaca itu lebar-lebar karena setiap ucapan itu pasti menampar dirinya. Dia mengatakan orang yang tidak punya moral terus berbicara agama itu rasanya lucu. Dan itu ada pada Saifuddin Ibrahim. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bonga Duda Tua ini selanjutnya. Dia beragama karena takut. Dia melakukan sesuatu karena ketakutan. Misalnya nanti kalau saya enggak ini nanti saya akan disiksa di neraka. Kalau saya makan babi maka 40 tahun saya disiksa di dalam neraka gara-gara makan babi. Atau gara-gara eh, waktu buang air kecil tidak dicebok, disiksa di dalam kubur. Itu adalah moral-moral yang dipaksakan oleh sebuah agama, oleh sebuah keyakinan yang sebenarnya keyakinan itu sendiri dipertanyakan. Bilang aja bahwa mencuci cebokan setelah pipis itu adalah nilai kebersihan. Ah, itu masuk akal. Tetapi Jadi mereka ini terus mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama ancaman, sedikit-sedikit api neraka, sedikit-sedikit siksaan kubur itu yang dibicarakan di dalam agama Islam kalau melanggar perintah Tuhannya. Jadi kalau saya bandingkan antara agama Islam dengan agama Kristen, sebenarnya agama Kristen ini yang parah itu orang Kristennya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan jangan makan babi, mereka malah makan babi. Laksanakanlah puasa, mereka malah nggak berpuasa, malah nggak memberikan zakat. Jadi mereka ini mana yang dilarang Tuhannya itu yang dilaksanakan, mana yang diperintahkan Tuhannya itu yang mereka tinggalkan. Jadi orang Kristen ini jangankan mengkhianati sesama manusia, Tuhannya saja itu mereka khianati. Jadi si Udin Bonga Duda Tua juga mengatakan di dalam Islam itu kalau kita itu buang air kecil itu nggak dicebok, itu masuk neraka, sisaan dalam kubur. Anggap aja itu kata Udin sebuah kebersihan. Jadi Islam itu mengatakan kebersihan itu setengah daripada iman. Jadi ini yang katanya mantan ustadz kok nggak paham tentang hal sekecil ini aja dia tidak paham. Kalau makan babi itu masuk neraka. Padahal kan babi itu bukan hanya di agama Islam, di agama Kristen, Yesus sudah beberapa kali mengatakan jangan dimakan babi, apalagi kamu sentuh bangkainya, itu haram bagimu. Makanya orang Kristen ini sebenarnya orang pengkhianat kalau bagi saya, perintah Tuhannya saja mereka khianati. Jadi kepada teman-teman kita lanjutkan. dan sudah terbukti dengan zaman sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi ini, saya bebas untuk mengatakan bahwa Tuhan yang di dalam keyakinan saya yang lama itu hanya Tuhan buatan karangan seseorang yang tidak terstruktur dan tidak terkonek dengan langit.
Jadi kata Udin Bonga Duda Tua ini, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini itu membuktikan bahwa agama Islam itu agama palsu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, itu hanya karangan Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu hanya karangan Nabi Muhammad. Itu terbukti dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Jadi kalau kita bahas debat dengan mereka tentang sains, teknologi, embriologi, kitab suci siapa yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka itu adalah karangan manusia. Saya pernah ngajak Saifuddin Ibrahim untuk berdebat. Saifuddin Ibrahim tidak mau, itu buktinya masih ada di channel Bintang Mualaf. Kita buktikan kalau Al-Quran salah, tunjukkan di mana kesalahan Al-Quran tentang sains, teknologi, embriologi. Maka saya juga akan membuktikan Alkitab itu benar-benar hancur isinya, sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab, ini contohnya saja, itu banyak di dalam Alkitab tentang kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Tercipta dulu binatang darat, baru tercipta burung. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa bumi ini baru berusia sekitar 6.000 tahun. Surga mereka itu hanya muat 140.000 orang. Jadi 140.000 orang itu kan hanya beberapa kecamatan, anggaplah itu 4 kecamatan. Sedangkan orang miliaran di muka bumi ini. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, ketika tibanya hari kiamat akan terjadi di surga orang Kristen itu peperangan antara Mikail dan naga. Ini kan lucu. Surga itu tempat abadi, kok terjadi peperangan setelah kiamat. Jadi buat teman-teman sekalian, ada juga tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan telah menyesal menciptakan manusia, kemudian Harun mau ribut dengan Tuhan. Jadi kepada teman-teman silahkan dimaklumi, ini hanya karangan manusia kalau kitab Kristen ini. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.